selamat malam. Halo, selamat malam semuanya. Berikut saya akan memberikan tutorial bagaimana menggabung beberapa jurnal, kemudian kita menjadi satu model yang akan menjadi penelitian kita. Jadi pertama-tama kita akan membuka jurnal atau mencari jurnal. Kalau saya mencari jurnal itu ada di My Library. Yang berlogo seperti ini adalah yang bernama Mendeley. Mendeley itu adalah perpustakaan pribadi kita yang kita gunakan untuk menyimpan jurnal-jurnal kita atau materi-materi kita yang digunakan sebagai referensi. Mungkin lain kali kita akan memberikan tutorial apa sih Mendeley, kenapa manfaatnya, dan bagaimana membantu kita untuk menyimpan data-data kita, menyimpan materi-materi kita maksudnya. Nah, itu yang disebut dengan Mendeley. Nah, itu adalah free, gratis, yang diberikan dari fasilitas internet. Nah, kemudian di sini saya mengelompokkan beberapa jurnal. Di sini ada beberapa jurnal dan jurnal itu akan saya kelompokkan sesuai dengan tema. Kemarin saya bilang bahwa carilah jurnal yang satu tema. Nah, untuk itu saya akan mencoba memberikan suatu tutorial bagaimana sih mencari jurnal satu tema. Nah, ini kebetulan saya buka di jurnal saya yang berjudul kohesivitas. Kohesivitas kelompok itu adalah bagaimana satu kelompok mempunyai keterikatan satu sama lain sehingga dia mau bekerja sama dengan kelompoknya atau grupnya untuk mencapai satu tujuan dari perusahaan. Jadi kohesivitas itu seperti tarik-menarik antara satu orang dengan orang lainnya. Memang ada sentuhan psikologisnya, tetapi itulah ketika kita bekerja berkelompok, individu bekerja pada suatu organisasi, bagaimanapun juga kita bekerja dalam satu tim. Lalu bagaimana, apa-apa saja yang memengaruhinya dan bagaimana caranya. Nah, kita buka satu-satu. Saya akan pilih satu jurnal dulu yang pertama. Jadi tema kita catat dulu adalah cohesiveness group, cohesiveness atau kohesivitas kelompok. Jurnal yang pertama saya pilih dengan judul The Impact of Bad Goal Leadership Behavior on Group Cohesiveness at Japanese Electric Company and Singapore Electric. Itu jurnal saya yang pertama. Jurnal saya yang kedua, saya pilih The Relationship of Transformation Leadership with Group Cohesiveness dan Emotional Intelligence. Jadi satu hal yang sama adalah cohesiveness, sama. Yang pertama ada cohesiveness-nya dan yang kedua ada cohesiveness-nya juga. Coba kita lihat. Nah, di sini ada cohesiveness group. Yang ketiga saya pilih juga the relation between group cohesiveness and performance. Tadi judulnya berbeda tetapi satu tema, ada cohesiveness. Jadi Anda bisa memilih satu topik yang menjadi kekuatan di dalam pilihan saudara mencari tema jurnal. Dan yang ketiga saya berikan satu jurnal bahasa Indonesia, organisasi dan kelompok pekerjaan. Ya, di sini kita lihat jurnalnya, kelompok ditinjau dari komitmen terhadap organisasi dan kelompok pekerjaan. Jadi kalau kohesivitas kita bicara masalah kelompok. Lalu bagaimana kita menggabungkan? Yang pertama, ini biasanya di jurnal itu ada yang bergambar, kerangka pemikirannya, ada yang tidak. Makanya kita harus baca pelan-pelan. Oleh sebab itu, kenapa saya menginginkan bedah jurnal kemarin? Karena supaya kita ngerti hubungan variabel satu dan variabel lainnya. Kebetulan di jurnal saya yang pertama ini ada gambarnya. Jadi dia ada satu hipotesis saja, yaitu satu adalah bad goal leadership dan group cohesiveness. Maka di sini saya siapkan Word, ya, Anda juga bisa menyiapkan Word-nya. Saya gambar di sini. Ini ada bad goal, ada group cohesiveness sama. Kemudian kita buka jurnal yang kedua. Jurnal yang kedua kita baca pelan-pelan. Kebetulan tidak ada gambarnya, tetapi saya memberikan kode. Saya memberikan underline, saya memberikan warna yang berbeda. Di sini kita baca pelan-pelan bahwa beberapa riset tentang melihat transformational leadership itu bagaimana mempengaruhi follow pengikutnya, ya, di segi komitmen, satisfaction, kepuasan, dan performance, kinerja. Dan dia mengatakan bahwa itu masih secara individu.
masih jarang. Di sini ada yang mengatakan bahwa beberapa penelitian ada although little attention, jadi masih sedikit perhatian terhadap untuk grup, untuk frekuensi. Nah, itu yang disebut dengan gap research. Jadi riset dia mengatakan bahwa sudah banyak kok yang ngomong begini, tetapi masih kurang di bagian itu. Dia mengatakan bahwa riset itu dianggap tidak penting gitu, makanya tapi di sini saya ngomong penting dengan alasan di sini adalah bahwa kita melihat ada beberapa kritik di antara transformasi leadership dan grup di level kinerja performance. Jadi performance sama dengan kinerja ya. Jadi kinerja secara grup. Jadi bagaimana transformational leadership berpengaruh terhadap kinerja grup. Kalau tadi hanya per individu, tetapi ini grupnya. Nah, kemudian saya gambar di sini transformational leadership itu berpengaruh satu kepada grup cohesiveness, berpengaruh kepada komitmen organisasi atau komitmen kerja. Transformational leadership berpengaruh terhadap kepuasan, transformational leadership berpengaruh terhadap ini cuman yang kedua, hanya dia mengatakan grup ini komitmen dan kepuasan. Ini ya, jadi yang pertama, jurnal pertama, ini jurnal kedua. Kemudian yang jurnal ketiga kita buka, memang ini juga tidak ada gambarnya, tetapi dia menyebutkan group cohesiveness and organizational performance. Jadi di sini bagaimana grup cohesiveness berpengaruh terhadap organisasi, kinerja organisasi. Di sini hati-hati, di sini kinerja organisasi. Nah, di sini ada grup cohesiveness and organizational performance. Jadi grup kohesivitas terhadap organisasi grup secara organisasi. Nah, kita bisa tulis di sini atau kita bisa bicara berjalan-jalan ya. Ada di sini ada job satisfaction. Ya, jadi di sini kita juga bisa melihat di antara grup cohesiveness ada physical distance ya. Jarak untuk physical distance, job satisfaction, inovasi, orientasi, dan performance ya, enlarge untuk perkembangan research and development organisasi. Jadi kita bisa melihat bahwa di sini adalah munculnya kepuasan kerja. Nah, ini kepuasannya kita sebut dengan spesifik kepuasan kerja karena kita bicara masalah khusus kepuasan kerja. Nah, ini kita gambar bahwa di sini ada grup cohesiveness terhadap kinerja organisasi. Nah, ini adalah jurnal kita yang ketiga. Nah, kita gambar saja di sini jurnal yang ketiga. Nah, di sini transformational leadership juga berhubungan dengan kinerja organisasi tadi. Juga ada ya di jurnal kita sebelumnya. Lalu jurnal kita yang keempat, kohesivitas kelompok dari komitmen terhadap organisasi. Kohesivitas kelompok dilihat dari komitmen organisasi. Jadi bagaimana komitmen organisasi itu membuat satu grup menjadi cohesiveness. Yang kita lihat di sini menunjukkan bahwa ada hubungan sangat signifikan antara komitmen terhadap organisasi cohesiveness. Jadi ini gambar yang keempat ya. Jadi satu, ini jurnal yang pertama, kemudian ini jurnal kedua, ini jurnal ketiga, dan ini jurnal keempat. Jadi kita sudah mengumpulkan 4 dalam satu model yang besar, disebut dengan grand model. Grand modelnya seperti ini. Terus kita nggak mau pakai semuanya karena di tempat kita kalau bikin skripsi cuma 3 saja lah variabelnya begitu ya. Kita tulis alternatif pertama, kita pilih transformasional grup cohesiveness terhadap kinerja organisasi. Ini ditulis organisasi bukan individu ya, terhadap organisasi.
Jadi yang ada hubungannya begini. Nah, tinggal nanti dikasih cari jurnal tambahannya. Yang ketiga, pet goal. Ini tentu kita harus tahu teorinya, dan saya anggap sudah tahu karena sudah semester 7 sehingga sudah ikut seminar. Di sini komitmen organisasi. Di sini ada komitmen organisasi ya terhadap cognitive fitness. Nah, di sini ada transformasional, komitmen organisasi dalam grup cognitive fitness. Tinggal nanti dicari jurnal tambahan atau alternatif ketiga dengan menggunakan intervening pet goal grup. Jadi pet goal leadership ini adalah kayak kepemimpinan, grup cognitive fitness dan kinerja, dan masih banyak lagi yang misalnya masih bisa dilakukan hubungannya satu sama lain. Jadi di sini ada transformasional leadership terhadap kinerja, atau kita ambil transformasional leadership ini berhubungan dengan komitmen organisasi. Nah, kemudian kita cari jurnal lagi, mungkin enggak komitmen organisasi. Di sini ada komitmen ya. Di sini komitmennya komitmen individu. Ya, beda dengan komitmen di sini organisasi. Ya, jadi di sini bisa saja transformational leadership terhadap komitmen individu dan menyebabkan grup cognitive fitness. Jadi bisa saja ini dipilih di beberapa variabel, asalkan ada jurnalnya kita bisa mencari satu sama lain jurnal-jurnal itu, maka kita akan mendapatkan model-model yang sudah kita gambar seperti ini, dan itu nanti bisa dijadikan tema atau tulisan dalam skripsi. Demikian penjelasan saya bagaimana menggabung beberapa jurnal menjadi satu rangkaian model yang nanti akan kita tuliskan dalam skripsi. Semoga ini menambah wawasan kita dan membantu para mahasiswa untuk menggabungkan jurnal-jurnal itu dan menjadikan skripsinya atau tulisan akhirnya akan lebih baik. Demikian, sampai jumpa di tutorial saya yang akan datang. Sampai jumpa.